Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur MPDI, beliau adalah dosen mata kuliah Tahsinul Qiraah di STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Novia Saryanti. Saya akan menjelaskan hukum tajwid pada surah An-Nisa ayat 120 sampai 125. Pada surah An-Nisa ayat 120 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Terdapat hukum izhar syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya adalah jelas di bibir dan mulut tertutup. Contohnya, ya'iduhum wa yumannihim, yaitu mim mati bertemu dengan huruf waw, maka dibacanya jelas di bibir dengan mulut tertutup. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 121, ulaika ma'wahum jahannam wala ya'iduna anha mahisa. Terdapat hukum izhar syafawi, yaitu apabila huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya adalah jelas di bibir dan mulut tertutup. Contohnya, ma'wahum jahannam. Mim mati bertemu dengan huruf ja, maka dibacanya jelas di bibir dan mulut tertutup. Terdapat hukum izhar, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah jelas atau terang. Contohnya, anha mahisa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ain, maka dibaca jelas atau terang. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 122, wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Terdapat hukum qalqalah sugro atau qalqalah kecil, yaitu huruf da dan huruf ja berada di tengah kata, maka cara membacanya adalah memantulkan namun tidak terlalu kuat. Contohnya adalah sanadkhiluhum jannatin tajri. Terdapat hukum izhar syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya adalah jelas di bibir dan mulut tertutup. Contohnya, sanadkhiluhum jannat, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ja, maka dibaca jelas di bibir dan mulut tertutup. Terdapat hukum ikhfa, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah
samar-samar. Contohnya, jannatil tajri min tahtihal anhar, yaitu tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf ta, maka dibaca samar-samar. Terdapat hukum izhar, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah jelas atau terang. Contohnya, tahtihal anhar, yaitu nun mati bertemu dengan huruf H, maka dibaca jelas atau terang. Wa man asdaqu minallah, yaitu nun mati bertemu dengan huruf alif, maka dibacanya jelas atau terang. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 123, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Terdapat hukum izhar syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya adalah jelas di bibir dan mulut tertutup. Contohnya, maniyikum wala ama, yaitu mim mati bertemu dengan huruf waw, maka dibacanya jelas di bibir dan mulut tertutup. Terdapat hukum idgham bi gunnah, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya adalah memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin tersebut ke huruf setelahnya. Contohnya, may ya'mal, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya, maka dibacanya melebur ke huruf setelahnya. Ayyujza bihi, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya adalah meleburkan ke huruf setelahnya. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas solihati min zakarin au unsya wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannati wa la yuzlamuna naqira. Terdapat hukum idgham bi gunnah, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya adalah memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin tersebut ke huruf setelahnya. Contohnya, may ya'mal, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya, maka dibacanya melebur ke huruf setelahnya. Terdapat hukum ikhfa, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah samar-samar. Contohnya, min zakarin au unsa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf za dan sa, maka dibacanya samar-samar. Terdapat hukum izhar, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah jelas atau terang. Contohnya, min zakarin au unsa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf alif, maka dibacanya jelas atau terang. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 125,
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Terdapat hukum izhar, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah jelas atau terang. Contohnya, wa man ahsanu dinam mimman aslam, yaitu nun mati bertemu dengan huruf alif, maka cara membacanya jelas atau terang. Terdapat hukum qalqalah sugro atau qalqalah kecil, yaitu ja dan ba berada di tengah kata, maka cara membacanya adalah memantulkan namun tidak terlalu kuat. Contohnya, aslamu wajhahu, ja berada di tengah kata. Ibrahim, ba berada di tengah kata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.